Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai Indonesia, salam sehat dan bahagia untuk seluruh insan pendidikan di tanah air Indonesia. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan berdasarkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini sudah ditetapkan sejak tanggal 3 Agustus tahun 2023 dan diberlakukan tanggal 4 Agustus tahun 2023. Nah, berikut ini adalah yang melatar belakangi terbitnya Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Secara umum, latar belakangnya adalah karena akhir-akhir ini sedang marak kasus-kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan, baik yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun orang lain. Dan berdasarkan hasil asesmen nasional pada tahun 2023 terdapat sekitar 34,51% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Kemudian terdapat 26,9% peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik dan terdapat 36,31% peserta didik berpotensi mengalami perundungan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak. Maka dari itu terbitlah Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 terkait bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, secara umum Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ini bertujuan mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan. Dan fokus utamanya, fokus terbesarnya adalah implementasi yang efektif, kemudian menggunakan data yang dapat dipercaya dan juga melibatkan banyak pihak. Kemudian tujuan yang lain adalah bagaimana menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkebinekaan, dan aman bagi semua murid, guru, dan tenaga pendidik untuk dapat mengembangkan potensinya. Itu secara umum tujuan dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 yang dapat saya pahami. Jadi untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa mencermati maksud dan tujuan dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 ini yang nanti teman-teman bisa melihatnya pada lampiran Permendikbudristek tersebut yang nanti akan saya share pada deskripsi video ini. Nah, dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang penanganan pencegahan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, ada 6 bentuk kekerasan menurut Permendikbudristek tersebut. Yang pertama adalah kekerasan fisik, kemudian kekerasan psikis, kemudian perundungan atau bullying, keempat adalah kekerasan seksual, kelima, diskriminasi dan intoleransi. Keenam, kebijakan yang mengandung kekerasan. Nah, bentuk-bentuk kekerasan tersebut dapat dilakukan secara fisik, verbal, non-verbal, dan juga termasuk melalui media teknologi atau online. Ini adalah bentuk-bentuk kekerasan yang tercantum dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023. Nah, terkait dengan kekerasan terhadap anak, apa dan mengapa itu terjadi kekerasan terhadap anak? Nah,
Setiap orang beresiko untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Biasanya itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan anak di lingkungannya, mencakup 2 atau lebih kekerasan, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan pemanfaatan anak untuk kepentingan orang dewasa. Nah, terkadang banyak kita melihat anak-anak kecil yang dimanfaatkan oleh orang-orang dewasa hanya untuk kepentingan pribadi, ya. Kemudian apa akibat dari kekerasan terhadap anak? Ya, tentunya semua kekerasan yang dilakukan terhadap anak itu berdampak negatif. Apa akibat kekerasan terhadap anak? Di antaranya adalah dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Kemudian terabaikannya hak-hak anak, dan juga hilangnya masa depan, bahkan kematian, dan juga merusak hubungan antara anak dan orang di lingkungannya. Ini diantaranya adalah akibat dari kekerasan terhadap anak. Kemudian apa yang perlu diperhatikan oleh guru, ya, seorang pendidik? Yang pertama, anak memiliki hak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Kemudian, melakukan penyadaran dengan cara yang aman, menyenangkan, melibatkan semua anak, dan memperhatikan kebutuhan setiap anak. Selanjutnya adalah seorang guru harus memahami ciri anak yang mengalami kekerasan, dan juga seorang guru harus mengetahui pertolongan pertama pada kekerasan, serta mengetahui kemana dan kepada siapa harus melapor. Jadi ini poin-poin ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru, ya. Kemudian pendekatan disiplin positif. Mengapa disiplin positif? Ya. Nah, hukuman fisik dan psikis itu termasuk tindak kekerasan pada peserta didik. Hukuman fisik dan psikis itu sangat tidak efektif dalam mendisiplinkan peserta didik. Jadi, bagi seorang guru atau orang dewasa siapapun, di dalam melakukan pendisiplinan terhadap anak itu tidak boleh dengan kekerasan. Nah, disiplin positif adalah bagaimana penerapan disiplin pada peserta didik dengan mengajarkan penyelesaian masalah terhadap kekerasan. Jadi kita harus membimbing anak-anak kita agar mereka itu dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, jadi tanpa adanya kekerasan. Kemudian bagaimana seorang guru itu menerapkan disiplin positif, ya. Nah, saat menerapkan disiplin positif kepada peserta didik, guru itu perlu menekankan pada pendekatan pemecahan masalah daripada memberikan hukuman. Jadi sebaiknya lakukan pendekatan pemecahan masalah daripada memberikan hukuman. Nah, peserta didik perlu mempelajari konsekuensi dari setiap perilakunya. Nah, disiplin positif itu memanfaatkan kesalahan sebagai peluang, ya, sebagai peluang untuk pembelajaran bagi peserta didik. Dengan cara melakukan disiplin positif, maka peserta didik akan menyadari, mereka akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan bagaimana mereka harus melakukan perbaikan-perbaikan. Nah, guru perlu memberikan kehangatan berupa diantaranya memastikan keselamatan dan rasa aman peserta didik, kemudian menerapkan budaya asah, asih, dan asuh, kemudian berperan sebagai orang tua, hadir saat anak menghadapi kesulitan, ya. Kemudian yang kedua adalah guru memberikan bimbingan berupa memberikan teladan, memberikan arah dan motivasi, mendukung keberhasilan anak, dan menerapkan aturan dengan konsisten. Selanjutnya adalah partisipasi peserta didik. Nah, peserta didik ini memiliki hak untuk mendapatkan informasi, didengarkan pandangannya,
dan memberikan pendapat serta terlibat dalam berbagai hal yang menyangkut kepentingan seperti pelibatan peserta didik dalam menyusun tata tertib sekolah, kemudian pelibatan peserta didik sebagai pelapor dan pelapor pelindungan anak melalui forum anak, ekstrakurikuler, dan unit kesehatan sekolah. Setidaknya ini bisa ya untuk diterapkan, terutama poin 1, bagaimana seorang guru mengikut sertakan peserta didik di dalam menyusun tata tertib sekolah, minimal tata tertib kelas ya. Jadi kita ajak anak-anak bersama-sama untuk menyusun tata tertib tersebut. Kemudian bagaimana upaya pencegahan tindakan kekerasan? Nah, sekolah perlu mengembangkan program pencegahan tindak kekerasan dengan melakukan yang pertama, harus melakukan sosialisasi pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, pelatihan kepada guru mengenai pedoman pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan. Yang ketiga adalah pemasangan poster yang berisi pesan untuk menciptakan rasa hormat dan kasih sayang, dan juga untuk menghindarkan kekerasan. Dan yang keempat adalah kerjasama dengan diantaranya komite sekolah, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, kemudian Dinas Sosial, Puskesmas, Polisian, lembaga pemerhati anak, dan tokoh masyarakat. Ini adalah beberapa upaya pencegahan tindak kekerasan yang dapat kita lakukan. Kemudian, upaya penanggulangan tindak kekerasan. Nah, apa yang menjadi kewajiban sekolah? Kewajiban sekolah pada tindakan awal setidaknya yang pertama adalah memberikan pertolongan pertama terhadap korban tindak kekerasan di satuan pendidikan. Ya. Kemudian yang kedua, melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dan ketiga, melakukan identifikasi fakta kejadian dari tindak kekerasan tersebut. Nah, kemudian kewajiban sekolah pada tindak lanjutnya adalah pertama, sekolah harus menindaklanjuti kasus secara proporsional dengan cara diantaranya kunjungan rumah, pertemuan dengan orang tua, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian, berkoordinasi dengan pihak dan lembaga terkait. Yang ketiga adalah melaporkan kepada Dinas Pendidikan dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat atau cacat fisik, apalagi sampai kematian, untuk dibentuknya tim independen oleh pemerintah daerah. Kemudian yang keempat adalah wajib melaporkan pada aparat penegak hukum apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat atau cacat fisik, apalagi sampai kematian. Ini adalah kewajiban yang dilakukan oleh sekolah dalam hal tindak lanjut dari pencegahan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Selanjutnya adalah kewajiban sekolah, yaitu menjamin hak peserta didik sebagai pelaku atau korban. Yang pertama, tetap mendapatkan pendidikan. Ya, kemudian yang kedua, mendapatkan hak perlindungan hukum, dan yang ketiga adalah mendapatkan rehabilitasi. Ini adalah kewajiban sekolah terkait dengan menjamin hak peserta didik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Jadi, mereka baik itu pelaku ataupun korban harus tetap mendapatkan pendidikan, mendapatkan hak perlindungan hukum, dan juga mendapatkan rehabilitasi. Kemudian untuk perlindungan guru. Nah, guru juga memiliki hak perlindungan dalam menjalankan profesinya. Nah, di sini ada beberapa undang-undang atau peraturan yang bisa dijadikan referensi dalam perlindungan terhadap guru. Yang pertama adalah Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 40 ayat 1 huruf D terkait dengan perlindungan dalam melaksanakan tugas. Kemudian yang kedua adalah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 11 Ayat 1 huruf C, Pasal 39, Pasal 42 memperoleh perlindungan dalam pelaksanaan tugas organisasi profesi guru. Kemudian yang ketiga adalah Permendikbudristek Nomor 10 Tahun 2017 tentang perlindungan guru. Nah, perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, dan atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua, masyarakat, birokrasi, dan pihak lain. Nah, ini adalah perlindungan terhadap guru. Kemudian, cara-cara perlindungan terhadap guru yang pertama itu adalah meminta bantuan perlindungan hukum melalui organisasi profesi guru, terutama PGRI ya, ketika rekan-rekan guru menghadapi permasalahan terkait dengan kekerasan. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan ketahanan diri, disiplin positif, manajemen stres, dan penguatan pedagogis untuk pencegahan kekerasan. Dan ketiga adalah menandatangani dan menerapkan kode perilaku keselamatan anak. Nah, terakhir adalah terkait dengan sanksi. Utamakan sanksi yang bersifat edukatif ya. Sanksi adalah sebuah tindakan koreksi kepada peserta didik. Dalam pelaksanaannya, guru atau tenaga kependidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam bentuk yang pertama adalah setidaknya melakukan teguran secara lisan, kemudian ada juga yang kedua teguran secara tulisan, dan yang ketiga adalah tindakan lain yang bersifat edukatif. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat saya sharing atau berbagi kepada teman-teman semuanya terkait tentang bagaimana pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, untuk materi ini PowerPoint-nya nanti akan saya berikan di deskripsi video ini. Silakan nanti bagi teman-teman yang membutuhkan, silakan dimanfaatkan dan silakan ditambahkan atau bahkan dikurangi ya. Silakan. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.